Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gua Jo Arinyi Motorsport di YouTube channel Arinyi TV. Kita lagi ada di Arinyi Motorsport 2 yang ada di BSD. Karena tempat-tempat seperti ini pasti teman-teman paham lah. Biasa kita review motor-motor keren yang ada di BSD. Nah, di liputan kita kali ini kita nggak mau nge-review motor, tapi kita berkesempatan kebetulan dapat properti untuk kita review di Arinyi TV, yaitu dua supercar yang boleh dibilang sangat keren, yang paling nanti di kelasnya nih istilahnya bakal kita review di sini. Cuman kok di sini kenapa cuman ada satu mobilnya ya? Satu lagi mana? Wow! Ini dia mobilnya satu lagi. Kita tunggu siapa yang bawa nih. Wow, keren sekali ini. Suaranya sih. Halo Mas Jo. Halo Mas Randi. Halo. Saya hampir pipis di celana tadi. Aduh, apa kabar? Kabar Mas Randi. Nah, di liputan kita kali ini berarti iya, kita dikasih kesempatan kali ini buat nge-review biasanya motor. Sekarang kita coba mau review. iya, jarang-jarang kesempatan ini datang kan Mas Randi? Iya, bener banget, jarang banget nih kita dikasih pinjem kayak properti begini seperti nih. ini. Iya, dapat properti kayak gini. Dapat properti seperti Kapan ini. lagi ya kan? Dan mobilnya adalah yang di belakang gua ada Ferrari California. Dan Mas Randi bawa apa nih Mas Randi? Di sini adalah Ferrari FF V12 pastinya. V12. Oh, udah pasti dong. Gue tetap menjagokan ini Mas Randi. Yes. Ini 6.300 loh. 6.300. Permisi, saya pulang dulu. Oke. Canda. Pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ya. Stay tune, kita bakal review mengenai Dikit apa sih ya. kelebihan dan kekurangan dari masing-masing Ferrari California dan juga Ferrari FF. Betul sekali Mas Jo. Stay tune pokoknya. Stay tune terus ya. Di Arinyi. Nah, sebelum mulai gue mau jelasin sedikit nih Mas Randy, kenapa gue mengidolakan banget ini mobil. Kenapa Mas kira-kira? Nah, jadi sharing sedikit ke teman-teman bahwa ini adalah Ferrari California. Jadi Ferrari California itu, Mas Randy, pertama kali diperkenalkan di seluruh dunia itu 2008. 2008. Generasi pertama. Ini 2011, jadi masih masuk generasi pertama sebenarnya. Nah, Mas Jo, gue ada satu pertanyaan. Alasan kenapa lu ngejagoin California tuh apa sih? Nah, itu hal yang paling seru untuk kita bahas kita kali ini, karena sebagian teman-teman yang nonton mungkin setuju sama gue. Yang pertama, jadi kalau kita lihat Ferrari California ini dari si Ferrari itu sendiri pertama kali diperkenalkan tujuannya Mas Randy untuk menggait masa baru untuk masuk ke brand Ferrari. Entry level dong berarti? Entry level jawabannya. Jadi buat pemula kali ya? Harganya juga murah. Oh, murah? Wow! Harganya juga murah untuk sebuah Ferrari. Bukan untuk kita bandingin sama mobil-mobil yang pada umumnya nggak. Untungnya ini hanya properti ya Mas? Untungnya ini hanya properti. Dan kalau kita lihat lagi Mas Randy, mobil ini untuk menggait orang yang baru mau pakai Ferrari, harganya murah. Yang kedua, mobil ini ground clearance-nya tinggi Mas Randy. Oh, jadi kalau dibandingkan sama mobil yang Mas Randy bawa, FF ya? Nah, ini tinggi. Jadi kalau kita bandingin sama supercar kita ngomongin 458, Lamborghini, Aventador dan McLaren segala pasti ceper. Ini dijelaskan ini adalah kelas entry level. Jadi dari segi harganya bersahabat, dari segi tinggi juga tinggi. Oke, berarti secara nggak langsung Mas Jo ngejelasin kalau ini adalah Ferrari yang paling bisa dipakai buat harian. Mungkin nggak harian juga kali ya. ya. Seminggu 3-4 kali oke lah. Itu mah luar biasa. Bensinnya aja udah ampun. Iya kan? Nah, itu Mas Randy. Jadi memang tujuan utamanya adalah ini entry level. Harganya murah, dan kedua mobilnya bisa dipakai belusukan karena ground clearance-nya agak tinggi. Pasti teman-teman yang nonton sekarang tuh agak sedikit unik ya. Kenapa dia nggak ada atapnya sih? Bener nggak sih? Pasti pertanyaan. Nah, apalagi kelebihannya Mas? Itu kelebihan yang kedua. Kapan lagi kita pakai duit yang boleh dibilang sangat minim untuk punya brand Ferrari, tapi dilengkapi sama fitur yang melimpah. Yang kedua itu adanya convertible. Convertible namanya? Iya, convertible. Dan convertible ini Mas Randy ini bukannya soft top. Jadi kalau soft top itu kan kayak apa ya? Kayak terpal kanvas ya? Kayak kanvas. Jadi kalau kita jalan, efeknya adalah nah, ini hardtop, tapi hardtopnya ketika ditutup seolah-olah kayak ini bukan mobil convertible tapi coupe. Oh, nanti gue pengen coba lihat dong gimana sih kalau ditutup. Nanti kita praktekin Mas Randy. Nah, boleh. Nah, itu kelebihannya. Sekarang gue nanya Mas Randy. Yes. Dari tadi gue tanya mulu dia. Nah. Kalau gue tanya sendiri, kok namanya Ferrari FF? FF itu singkatan apa sebenarnya Mas Randy? Kalau gue salah tolong dikasih masukan nih teman-teman. Kalau nggak salah namanya itu Ferrari 4. Disingkatnya jadi FF. Dan ini sangat jarang dan limited. Dan yang membuat ini mobil bisa dibilang apa ya? Spesial ya. Satu, seatnya ada 4. Jadi dengan pintu yang 2, lo bisa bawa boncengan di belakang. Jadi artinya anak maupun dewasa. istri, iya, 4 dewasa.
Jadi kalau dibandingin sama California ini kan sebenarnya disebutnya 2+2 ya? Ya, kalau 2+2 itu kecil. Jadi agak sedikit Legroomnya ya? agak sedikit nekuk Sempit. ya, sempit. Yang pertama itu. Yang kedua, mesinnya 6300 cc tapi NA. Dan ini sangat limited, cuman ada di 458, ada juga di Ferrari FF ya kan. Dan nggak banyak pastinya, dan ini bisa dibilang menjadi apa ya, aset atau bisa dibilang karena suaranya itu beda dengan Ferrari yang ada sekarang. Karena yang sekarang semuanya udah menggunakan kayak turbo. Ya, ini nggak pakai turbo. Jadi suaranya nggak keluar, Mas. Kalau ini suaranya lu dengerin sendiri aja nanti. Mantep ya? Iya. Wah, itu luar dia biasa deh. Dan kalau nggak salah, ini mobil katanya 4 WD, Mas. Ya, jadi 4 WD itu artinya 4 wheel drive ya kali ya. Jadi kalau setahu gue pernah pakai, jadi ini mobil roda penggeraknya itu bisa 4, Mas. Bisa 4 ya, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan pastinya. Oh, jadi mungkin nih banyak kebutuhan kan di salju ya. Jadi biasanya 4 wheel drive dipakai buat nanjak off-road ya? Ya, mobil-mobil off-road. Nah, ini bisa dipakai buat Ferrari FF. Ferrari FF ya? Keren nih pokoknya. Oh, itulah sebabnya walaupun dia nggak sedan, tapi peminatnya tetap banyak. Hatchback itu bisa dibilang limited loh. Sangat limited ya? Sangat limited. Jadi kalau kita, Mas Randy udah punya 2 anak, menunggu kelahiran anak ketiga, anaknya udah gede-gede, berempat masih bisa dong? Masih muat, jadi lu nggak perlu bawa Alphard, dia bisa bawa ini. Bisa bawa ini. Bisa dong. Iya, ngapain bawa Alphard udah biasa gitu kan? Iya. Nah, kalau kita ngomong masalah, lanjut lagi Mas Randy, ke sedikit masalah mesin. Nah, mobil ini dilengkapi dengan mesin V8. Kalau ini tadi V12 ya? Ini V12, ini V8. Ini cc-nya berapa? Ini 4.300. 4.300, sedangkan ini 6.300. Beda 2.000 cc ya? Cc-nya 2.000. Ini tenaganya kurang lebih di 453 horsepower. Kalau ini kalau nggak salah ya sekitar 660 HP. Gede banget. Horsepower. Dari semua searching aja di internet ya, kalau nggak salah 660. Iya. Dan ini berdasarkan data ya, 0 sampai 100 di 4 detik. Ini harusnya sekitar 2 detik besar ya? Harusnya di bawah daripada Khalif dong. Oh, karena berarti ini penggeraknya 4 ya kan, terus cc-nya 6.300, mesinnya NA, enak banget. Jadi teman-teman yang di luaran sana pasti tahu bahwa mesin NA adalah salah satu mesin yang sangat dicari, Mas. Dan itu sudah tidak produksi lagi. Sudah tidak produksi lagi ya? Ya, jadi ya bisa dibilang bisa jadikan investasi nanti buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua yang di jalan ngeliat FF, gila nih Ferrari hatchback nih. Orang kaya baru nih, nggak ada tenaganya, hati-hati coy. Biar suaranya bisa copot nanti. Ini 6.300 cc, tenaganya 660 ya tadi ya? 660 HP, 4 WD. Kalau pas butuh bisa ngacir 4-4-nya. Mas, teman-teman penasaran kali? Kita pengen cobain kali ya? Mau nggak? Abis ini pasti kita cobain, Bos. Kita cobain nih kali ya. Jangan sampai kelewatan pokoknya. Nah, buat mobil ini sebenarnya ada lagi Mas Randy yang apa lagi? Yang boleh dibilang sangat spesial gitu istilahnya. Ini terdiri dari 3 generasi. Generasi pertama tuh yang tadi 2008 sampai 12. Iya. Di 12 keluar Mas yang California 30. Mas Randy mungkin tahu. HS30. HS30. Nah, HS30 tuh next generasinya ya. Itu kayak facelift-nya ya. Jadi di 2012 keluar HS30. HS30 itu apa sih? Jadi 30 kg lebih ringan mobilnya. Horsepower-nya lebih besar. Horsepower-nya lebih besar 30 horsepower. Tapi nggak cukup di situ saja. 2014 mereka facelift lagi Mas Randy. Iya, Ferrari T. Ferrari T. Nah, Ferrari T itu sudah menggunakan turbo. Mas Randy update banget. Jadi 3.900. Iya, dan mesinnya belum sudah tidak NA. Sudah tidak NA di Ferrari T itu sendiri. Jadi istilahnya di balik generasinya facelift. Iya, kalau ini kan nggak terlalu banyak faceliftnya. Betul. Cuman di 2000. Tapi ngomong-ngomong yang ini berbeda dengan generasi 2011-nya, Mas. Jadi ini juga sudah facelift malah ya? Perbedaannya banyak sekali. Mulai dari velg beda dengan yang 2011. Dia sudah ada panoramik. Yang kedua sudah ada dia model setirnya itu sudah karbon dan modelnya segitiga. Beda sama yang generasi sebelumnya, FF-nya. Berarti yang generasi sebelumnya itu 11, 12, 13 ya, Mas? Ya, 11, 12, 13. 13 tahu gue sih beda ya. Iya. Jadi mulai generasi 14 itu baru udah mulai ada perubahan. Perubahannya banyak banget. Tadi ada velg, ada panoramik, ada setir, terus speedometer, dashboardnya beda, tampilan digitalnya ya. Ini sama banget dengan 458. Nextnya dia ada kayak indikator buat RPM di bagian passenger depan ya. Jadi lu bisa ngeliat tuh, gitu kalau lagi bergeber. Dan kalau lihat kelasnya juga kita lihat interiornya, ini lebih kacau badai sih. Iya. Dibanding ini ya, lagi-lagi ini kan entry level ya Mas ya. Lebih terlihat lux ya dibandingin yang California.
Gitu. Nah, jadi penjelasan yang singkat, padat tapi mantep ya, teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman semua, kesimpulannya nih garis besar Mas Randy buat orang anak-anak muda, seperti gue ya Mas Randy ya. Mudah-mudahan kita bisa kebeli ya Mas. Mudah-mudahan kita bisa kebeli. Anak-anak muda yang pertama kali mau punya Ferrari emang cocoknya ini. Kenapa? Atap bisa dibuka. Jadi kalau mau ngeceng ada gitu, itu kayak mobil ini kan. Tapi kalau gadun-gadun, kalau kira-kira yang sudah berkeluarga Mas. Keluarga. Yang sudah berkeluarga punya anak, sekali mau, kita main ke mall yuk, bawa anak istri gitu ya. Pakai Ferrari FF. Yang pasti ini nggak bakal overheat sih Mas. Nggak bakal overheat ya? Nggak bakal overheat. Saya tadi pernah ngetes jalan ke sini, nggak overheat. Wow, rekomendasikan. Apalagi nih mobil kalau nggak salah ada lifternya, bener nggak Mas Randy? Iya benar. Jadi ketika ada jalanan agak sedikit rusak atau tinggi, dia bisa naik sedikit bagian depan maupun belakangnya. Jadi bisa naik mobilnya. Jadi nggak bisa dibilang ini lebih nyaman dipakai juga dong sebenarnya belusukan kalau ini ada lifternya. Ini nyaman banget. Ini dibilang sangat nyaman Ferrari FF buat dipakai daily mungkin juga lebih enak. Cuma bensinnya aja ya. Sayang. Karena NA. Iya. Coba kalau bisa diganti premium ya. Ya kali Mas. Harus download My Pertamina Mas. Pertalite apalagi Ferrari datang besok viral di TikTok. Nah kurang lebih itu aja liputan penjelasan singkat kita. Next kita apa nih Mas? Kita coba drivingnya. Driving. Ya, kita coba driving. Kita tes. Boleh ya kita tes ya, nggak apa-apa ya. Ya buat yang punya mobil kita nggak lecetin kok. Kita pinjam dulu pinjam aja. Kan biar makin seru di RNG TV ya Mas. Iya, kita bisa menyampaikan informasi gimana sih riding experience untuk dua mobil motor, ini. Sekarang kita coba tampilkan mobil. Oke, karena itu stay tune. Kita lanjut dulu. Yuk, ciao. Kita test ride mobil. Guys, ada satu yang kelewatan. Sebelum kita test ride, nggak afdol rasanya kalau kita nggak dengar suaranya. Jadi walaupun ini entry level, walaupun ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi merahnya benar-benar berasa pedes. Kita dengerin suaranya ya. ...4.300 cc V8, suaranya tetap gacor, dengerin ya. Mantap kan? Dan satu hal yang menarik, mobil ini konvertibel. Jadi teman-teman belum ngelihat seberapa kerennya mobil ini kalau belum ngelihat proses dari tutup ke buka atau buka ke tutupnya. Ya lihat ya. Kita mulai ya, lihat berapa detik nih. Nah, kurang lebih berapa detik tuh? 10 detik mana ada. Ntar teman-teman bisa lihat ya. Kalau udah ketutup, teman-teman boleh lihat nih. Ini bukan seperti mobil konvertibel yang atasnya pakai soft top. Jadi kelihatan kayak ini mobil coupe, bukan konvertibel. Ya, jadi teman-teman mau gaya sebagai mobil coupe bisa, konvertibel bisa. Keren kan? Kita test ride. Abis ini kita dengerin dulu suara mesin V12 punya Mas Randy yang Ferrari FF. Lanjut. Nah teman-teman, tadi udah ngetes suaranya dari California V8 yang tadi coba dinyalain sama Mas Jo. Sekarang gue mau coba nyalain mesin dari Ferrari FF V12. Dengerin ya. Yuk. Tampilannya cukup lux. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat ya, di sini ada kayak tombol-tombol, ada lampunya. Start engine-nya dari sini, kita bisa starter langsung. Oke. Suaranya adem karena knalpotnya bisa dibilang masih 3/4. Full sistemnya sangat luar biasa, teman-teman. Penasaran dengan suara mesin V12? Kita coba dengerin ya. Wow. Wow, shit man. Kurang lebih kayak gitu deh suaranya. Jadi bisa dibilang ya mesin Ferrari FF V12 ini ya bisa dibilang ganas ya. 6.300 cc dan dia bisa ada 4 seater. Itu sih sangat kebantu sekali buat teman-teman yang pengen make supercar ya tapi bersama keluarga. Oke, itu aja dari gue. Kita mau coba tes ride. Dikasih kesempatan nih buat mobil ini. Oke, check it out.
Gimana Mas Jo? Akhirnya beres juga. Akhirnya kita bisa biar ngetes kata hujan-hujan, kalau dipinjemin Ferrari mah sikat miring, sikat miring kapan lagi ya kan? Gimana Ferrari FF, Mas? Yang pertama, Ferrari FF itu ya menurut gua satu, tenaganya luar biasa. Ya, mesin 6.300. Tenaga. Yang kedua, nyaman. Nyaman banget mobilnya buat drive-nya sangat enak banget deh. Nyaman, Sangat enjoy ya. Yang terakhir, suara mesinnya itu luar biasa, mesin 6.300 NA. Mesin NA terakhir ya, NA suaranya. itu suara Kalau luar lagi biasa. sebelahan si California kayak agak sedikit jadi anak bawang, Mas Jadi Randy. anak bawang jadi. 12 sama 8 soalnya. Nah, gue mau nanya nih, kalau Khalif gimana Mas? Nah, kelebihan dari sebuah Ferrari California adalah karena bodinya agak compact, agak kecil, buat manuver tuh agak gesit, Mas Randy. Begitu ya. Dan setirnya enteng gitu istilahnya. Tadi gue lihat agak dibuka kayaknya. Agak dibuka, iya. Salah satu gitu kelebihan mobil ini adalah convertible, jadi atapnya bisa dibuka dan kan orang-orang penasaran siapa sih yang bawa diintip-intip kan? Digodain dong tadi. Digodain tapi mamang-mamang Starling, Bos. Udah waktunya kita pulang lagi lah. Waktunya kita pulang. Ada giveaway juga loh. Nah, buat teman-teman semua, nggak bosan-bosan mengingatkan, kita sedang mengadakan giveaway. Kita sudah masuk periode ketiga. Honda CBR 250 RR. Jadi jangan lupa ikutan karena ini gratis buat kalian. Oke? Persyaratannya ada di akhir. Ya, setelah kita closing. Betul. Oke, kita mau pamit lagi. Kita mau pamit dan kita pulang pakai yang merah juga yang merah juga. Jadi jangan ngiri. Buat teman-teman semua kita doain cepet beli moge, cepet bisa beli barang yang kita review barusan. Kalau nggak bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun. Makasih banyak ya buat yang kasih pinjem kita kembali. Bukan yang merah kita bawa pulang, Bos. Oh, ini. Kita bawa pulang, tapi yang merah-merah lainnya kita balikin dulu. Thank you semua, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Pak. Siapa? 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 Kuncinya ya, siapa? Siapa? Pak. Ayo, kita pulang tetap pakai si merah. Dah, semua. Kok, kamu ya. Kasih.